Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukuli lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggal balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Umat yang sakit dan yang suka menyakiti. Dalam tradisi Yahudi, kitab nabi-nabi dikelompokkan dalam dua grup. Pertama, kitab nabi-nabi terdahulu, yakni Samuel, Hakim-Hakim, dan kitab raja-raja. Kelompok kitab-kitab ini memberi gambaran tentang tugas seorang raja yang memerintah atas nama Tuhan. Kedua, kitab nabi-nabi terkemudian, yakni kitab Nabi Yesaya sampai Maleaki, yang berisi evaluasi terhadap pemerintahan para raja Israel dan Yehuda, serta janji tentang berkat atau hukuman bagi pemerintahan para raja itu. Yesaya melalui evaluasinya terhadap kehidupan para pemimpin agama dan politik Yehuda dengan catatan yang sangat menyedihkan. Ia menggunakan metafora sakit untuk menggambarkan kondisi Israel dan Yehuda yang murtad seperti orang yang mengalami sakit kronis, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Sebagai ungkapan metaforis, bangsa Yehuda seluruhnya sudah tidak lagi hidup sesuai dengan hukum Taurat Musa. Tidak ada lagi rasa takut dan hormat kepada Allah Yahweh. Dengan sinis Yesaya menegur, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Keadaan iman bangsa Yehuda dalam penglihatan Nabi Yesaya benar-benar buruk dan menyakitkan hati Allah Yahweh. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku.
Sebagai Allah yang adil, mereka harus dihukum. Meski begitu, dalam penglihatan Yesaya, Allah masih berbelas kasihan dan membiarkan sebagian orang selamat. Kondisi sakit rohani pada manusia menyebabkan seluruh bumi, tanah, semua yang hidup ikut menderita. Kita percaya bahwa ada hubungan erat antara manusia dan tanah serta alam. Keyakinan yang sama ada pada agama-agama suku di NTT. Menyakiti hati Allah mendatangkan sakit bagi semua makhluk. Agar kita sehat dan seluruh alam aman, maka hormatilah Allah dengan hidup kudus. Jangan sakiti Dia, sehingga kehidupan alam, tanah, dan segala makhluk ada dalam keadaan damai. Sebagaimana nyanyian para makhluk surga, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, maka damailah di bumi, di tanah Pah Meto, Raihau, Nusa Lote, Tanah Humba, dan yang lainnya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.